Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B23 ingin menjelaskan sedikit terkait pemberian diet pada pasien diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Diabetes memiliki dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas. Kemudian, diabetes tipe 2 yang mana disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang olahraga, stres, dan penuaan. Asesmen yang dilakukan yaitu ada antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, lila, serta IMT dengan rentang 18-24,5. Kemudian ada biokimia yang meliputi gula darah sewaktu di bawah 200 gram per desiliter, gula darah puasa di bawah 120 gram per desiliter, lalu ada hemoglobin perempuan yaitu dalam rentang 12-16 dan hemoglobin laki-laki dalam rentang 14-18. Lalu, ada fisik klinis, yaitu meliputi penampilan keseluruhan, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 60-100 kali per menit, respirasi 12-20 kali per menit, dan suhu yaitu dari 36-37,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu ada dietary history yang meliputi recall 24 jam, riwayat makan 1 bulan, serta alergi bahan makanan. Selanjutnya adalah intervensi gizi. Yang pertama ada tujuan diet, yaitu menyediakan energi yang cukup sesuai dengan kebutuhan pasien, meningkatkan kualitas hidup dari penderita DM, membantu menstabilkan gula darah mendekati nilai normal, dan mencegah atau mengurangi komplikasi akut yang terjadi. Selanjutnya adalah prinsip diet, atau pada penderita DM biasanya disebut dengan tepat 3J, atau jumlah, jenis, dan jadwal. Tepat jumlah energi dan zat gizi yang diberikan. Jadi energi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu bagi penderita DM, yang mana dipengaruhi beberapa faktor, antara lain seperti berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas fisik, penyakit lain atau komplikasi, kehamilan, dan laktasi. Penyediaan energi yang sesuai dengan kebutuhan ini ditujukan untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal. Selanjutnya, tepat jenis bahan makanan atau makanan. Dalam penyusunan menu untuk penderita DM, perlu sekali untuk memilih bahan makanan yang sesuai, yang mana dapat memilih jenis bahan makanan atau makanan yang tidak cepat meningkatkan kadar glukosa darah, seperti memilih makanan yang memiliki indeks glikemik atau IG rendah. Yang selanjutnya, tepat atau teratur jadwal makan. Bagi penderita DM, sebaiknya diberikan makan dengan porsi kecil namun sering, seperti makan utama 3 kali dan makan selingan atau snack 2-3 kali dalam sehari. Hal ini lebih memungkinkan kadar glukosa darah turun sebelum makan selanjutnya. Porsi makan yang cukup besar akan mengakibatkan lebih banyak glukosa dalam darah sehingga tubuh mungkin tidak dapat memberikan cukup insulin yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Selanjutnya yaitu syarat diet, yaitu energi dihitung sesuai kebutuhan pasien, protein diberikan 10-15% dari total energi, lemak 20-25% kebutuhan energi,
karbohidrat diberikan 45-60% dari total asupan energi. Kemudian vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan pada karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, oatmeal, dan ubi jalar. Protein yang dianjurkan yaitu protein rendah lemak seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan kaya asam lemak omega 3, tahu dan tempe. Sayuran yang dianjurkan yaitu sayuran hijau seperti kangkung, bayam, dan brokoli. Untuk cara pengolahannya dianjurkan untuk direbus atau dikukus. Buah-buahannya yaitu apel, jeruk, alpukat, dan pir, yaitu yang buah-buahnya mengandung kandungan glikemik rendah. Adapun untuk produk susunya yaitu seperti susu rendah lemak dan yogurt tanpa gula. Adapun untuk makanan yang perlu dibatasi pada karbohidrat sederhana seperti nasi putih, mie, pasta, roti putih, dan makanan yang terbuat dari tepung terigu. Yang perlu dibatasi lagi yaitu makanan yang tinggi lemak jenuh dan trans seperti goreng-gorengan dan makanan cepat saji. Untuk buah-buahan yang perlu dibatasi pada penderita DM yaitu semangka dan nanas karena kandungan glikemik yang tinggi. Untuk gula dan pemanis perlu dibatasi seperti gula pasir, gula merah, selai, kue, dan manisan lainnya. Untuk olahan susu seperti susu full cream, keju, dan yogurt dengan tambahan gula juga perlu dibatasi. Untuk tata laksana diet pada penderita diabetes disarankan untuk menerapkan prinsip 3J. Yang pertama, jumlah. Jumlah yaitu untuk mengatur porsi makan sesuai kebutuhan kalori harian untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, jadwal. Mengatur jadwal makan secara teratur dengan frekuensi 3 kali makan utama dan 2-3 kali cemilan sehat per hari untuk mencegah fluktuasi kadar gula darah. Yang ketiga, jenis. Memilih jenis makanan yang tepat seperti karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, dan serat tinggi serta membatasi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Sekian penjelasan terkait asuhan gizi pada pasien DM dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.